Seiring dengan pembangunan pertanian secara umum, penanganan prasarana dan sarana pertanian memainkan peranan penting dan merupakan bagian integral mendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan. Pola pendekatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian saat ini diarahkan sebagai katup pengaman masalah tenaga kerja di perdesaan. Untuk itu, petani dan kelompok taninya sebagai pelaksana kegiatan di lapangan diarahkan agar perannya lebih maksimal dengan cara menempatkan mereka sebagai pelaku utama. Diharapkan petani dapat sepenuhnya memanfaatkan anggaran yang dialokasikan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian atau Ditjen PSP khususnya dalam program pembangunan melalui pola bantuan sosial. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian saat ini melaksanakan kegiatan bansos kira-kira 3,4 triliun. Nah, bansos ini dengan berbagai macam pola, ada yang langsung duitnya ditransfer ke masyarakat, namanya transfer uang, dan ada namanya transfer barang. Melalui pola transfer dana bansos ini dan pembangunan dilaksanakan sendiri oleh petani dan kelompok tani. Dengan pembangunan melalui partisipasi masyarakat ini, maka hasil pembangunan ini menjadi lebih dimiliki dan petani juga mempunyai rasa memiliki dari hasil pembangunan ini. Sejalan dengan kesadaran manusia untuk kembali ke alam, maka sektor pertanian juga tidak luput dari kecenderungan ini. Kementerian Pertanian pun meluncurkan program pertanian organik, Go Organik. Salah satu program intensifikasi tanaman padi yang selaras dengan pertanian organik itu dikenal sebagai metode SRI atau System of Rice Intensification. Sudah kami alokasikan 257.000 hektar yang berada di 28 provinsi. Di dalamnya merupakan suatu upaya dalam rangka meningkatkan kesuburan lahan. Jadi kegiatan SRI ini bisa meningkatkan produktivitas antara 1,5 ton sampai 2 ton per hektar. Peningkatan produktivitas 1,5 sampai 2 ton ini luar biasa dengan kegiatan SRI. Sehingga dengan pengalokasian kegiatan SRI seluas 250.000 hektar, kita sudah bisa berhitung secara makro bahwasanya di 2013 ini akan ada tambahan produksi dari kegiatan SRI minimal 500.000 ton. Salah satu daerah yang cukup berhasil mengembangkan pertanian organik metode SRI adalah Provinsi Jawa Barat. Proyek SRI di daerah ini dikembangkan di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Tahun 2010 kami mendapat program SRI dari Kementerian Pertanian, luasannya itu 650 hektar, dan sampai saat ini barangkali kita sudah mengembangkan sekitar 2.500 hektar. Tentu program ini harus ada penyesuaian di lapangan. Di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung ini telah berkembang 12 kelompok tani organik, 2 diantaranya adalah kelompok tani organik Sarina di Desa Bumiwangi dan kelompok tani organik Sumber Mukti di Desa Sumbersari. Alhamdulillah 2010 dapat bantuan anggaran dari pemerintah. Nah, untuk satu kelompok itu dikasih 20 hektar. Biaya segala macam gitu untuk program SRI ini. Ya, alhamdulillah sekarang dari 20 hektar itu sudah mencapai sampai kurang lebih ada 40 hektar. Udah 2 kali lipat menambah. Jadi petani itu sudah mulai tertarik dengan SRI ini. Soalnya kalau dilihat dari hasil, kalau awal memang agak turun, Pak. Kalau pertama agak turun produksinya, tapi kalau sudah lahan sudah sembuh atau sudah benar-benar subur lagi dengan pupuk organik, nah itu lebih meningkat.
produksinya. Biasanya kalau konvensional rata-rata 5-6 ton. Kalau dengan sistem SRI dan menggunakan pupuk organik yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang petunjuk-petunjuk dari penyuluh sebagai segala macam, itu mencapai 8-9 ton per hektar. Itu produksi. Dan harga beras pun juga. Nah, ini ada kelompok saya, kelompok tani yang di Cipara juga sama organik, kelompok Sarinah itu udah dapat sertifikat segala macam, itu menjualnya sampai bisa ekspor, Pak. Kebetulan kelompok organik Sarinah ini sudah mendapat sertifikat dari Enovis, sertifikat organiknya. Jadi sudah organik murni. Kami sudah menjual dikemas ya Pak, dikemas kemasannya ya itunya berasnya. Jadi berasnya kita menjual beras merah dan beras putih. Kebutuhan produksi pangan terus meningkat, sedangkan alih fungsi lahan sawah setiap tahun terjadi secara masif pada areal persawahan yang cukup luas. Oleh karena itu, upaya penambahan pagu lahan tanaman pangan melalui pencetakan sawah menjadi sangat penting dalam upaya mempercepat pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Sampai dengan sekarang, khusus untuk cetak sawah dari target 62.000 hektar itu sudah memberikan sering produksi baik Desember nanti kurang lebih ada 45.000 hektar. Dari 45.000 hektar, seandainya rata-rata produktivitas sekitar 3 ton, artinya dengan kegiatan cetak sawah sudah akan bisa memberikan pada tahun sekarang 120.000 ton dari kegiatan cetak sawah. Sementara untuk kegiatan optimasi lahan kurang lebih 267 atau 270.000 hektar itu per hektarnya kurang lebih bisa memberikan antara 2 sampai 2,5 ton padi kering GKP. Salah satu lokasi program pencetakan sawah yang diprogramkan di Jen PSP lewat dana tugas pembantuan pola bansos ini adalah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk cetak sawah tahun ini katanya 10 juta rupiah, 10 juta rupiah sudah per hektar itu, kemudian ditransfer langsung ke kelompok tani. Sampai saat ini sudah tercetak sebanyak 5.250 hektar. Nah, ini dari angka tersebut dalam konteks untuk peningkatan pangan itu menyumbang 56%. Sekiranya 2 kali panen dari angka 5.250 itu hektar itu sudah 2 kali panen, itu sudah swasembada 100%. Malah kita bisa melakukan aktivitas. Mulai dari 30 tahun Pak, saya di sini juga 30 tahun itu IP 100 menjadi IP 200 sangat sulit sekali. Jadi alhamdulillah kemarin ada suntikan dana dari pusat Pak, mungkin berupa optimasi lahan. Jadi per hektarnya itu dibantu 2.075.000 ya Pak ya. Itu alhamdulillah kita uji coba 300 hektar berhasil Pak. Salah satu lokasi pencetakan sawah di Kabupaten Bangka Selatan adalah di Desa Sukoharjo, Kecamatan Air Gegas, mencakup sawah seluas 300 hektar. Kegiatan pendampingan untuk intensifikasi usaha tani padi di lahan baru senantiasa dilakukan aparat Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Selatan bekerja sama dengan penyuluh lapangan di WKBP masing-masing dan Balai Pengajian Teknologi Pertanian BPTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan bimbingan teknis secara rutin ke lapangan. Dengan kepertanian, dengan PPL-nya, gimana caranya lahan yang sudah terbuka itu dimanfaatkan.
Kalau sekarang semenjak ada bercetakan, alhamdulillah 1 hektar bisa kelar semua. Berapa? Bisa digarap dan bisa menghasilkan kurang lebihnya baru 2 ton lah 1 hektarnya. Pada tahun 2013 ini, Kabupaten Karya Mandiri, Desa Jelutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, juga sedang melakukan pencetakan sawah seluas 200 hektar. Ini pencetakan mungkin selesai bulan-bulan Desember akhir, ya mudah-mudahan dalam jangka waktu 2-3 bulan kita udah bisa menanam, Pak. Alam menyediakan air sebagai sumber kehidupan. Namun, ada kalanya air yang melimpah terbuang sia-sia karena mengalir tidak terarah, dan ketika kemarau tiba, air pun absen di lahan. Tanaman pun meranggas, warga desa juga kesulitan memperoleh air bagi kehidupannya sehari-hari. Setidaknya keadaan seperti ini pernah dialami warga desa, khususnya para petani di Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Cikanda, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini. Sebetulnya ya alhamdulillah Pak, air ini sebelum ini dibangun, air tuh nggak difokuskan satu saluran, airnya kemana-mana Pak. Nah setelah ada embung ini dan salurnya sudah dibuat, jadi fokus ke saluran itu, jadi air tuh nggak kemana-mana gitu. Beruntung melalui dana pembantuan Ditjen PSP tahun anggaran 2006 hingga 2010, di Kabupaten Kuningan ini telah dibangun 8 embung. Kabupaten Kuningan seluruh arealnya ada 29.078 hektar. Sumber airnya dari mana Pak? Sumber airnya yang pertama, yang paling besar yang merupakan irigasi teknis dari Waduk Dharma. Yang lainnya dari sumber-sumber mata air kecil. Ya salah satunya embung yang kita bangun ini adalah memanfaatkan mata air kecil, kemudian dibendung, kemudian ini merupakan cadangan air pada musim, terutama pada musim kemarau gitu kan. Sehingga dengan adanya cadangan air ini nantinya untuk kebutuhan area lahan pertanian bisa dicukupi dari ini gitu. Embung adalah tandon air yang menampung air dari curah hujan, mata air ataupun aliran sungai guna memenuhi kebutuhan irigasi suatu wilayah dan kebutuhan air minum masyarakat sekitar. Dari embung di Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Cikanda, Kabupaten Kuningan inilah air diatur dan dialirkan ke seputar desa dan sekitarnya, digunakan untuk keperluan rumah tangga dan kegiatan pertanian warga desa. Alhamdulillah Pak, dengan adanya embung ini adalah sangat menguntungkan bagi masyarakat kami, di mana penduduk masyarakat kami adalah 4.397 orang, di mana kebetulan air ini dimanfaatkan satu untuk pengairan ke sawah Pak, yang luas sawah adalah 160 hektar, sebagian lagi lari ke kolam-kolam, di mana kolam-kolam ini kebanyakan punya penduduk juga. Itu penghasilan di bawah rata-rata 6 kintal Pak, karena kelihatan ini tanah juga agak dangkal Pak. Ya setelahnya pengairan yang sesuai dengan teratur, yang kemarin kita melaksanakan panen ya, alhamdulillah ada peningkatan 50%. 2006 sampai 2013 jumlah embung yang sudah kami bangun seluruh Indonesia sejumlah 7.600 unit embung. Embung-embung yang kita sebut ini adalah embung-embung unit kecil yang bisa dibangun oleh masyarakat sendiri atau petani. Khusus bagi embung dengan sumber air dari mata air, maka embung ini bisa dimanfaatkan untuk irigasi di lahan sawah.
Kabupaten Madiun merupakan salah satu lumbung pangan Provinsi Jawa Timur bagian barat. Dalam musim tanam tahun 2013 ini misalnya, luas tanam padi mencapai 53.421 hektar dengan produksi gabah kering giling rata-rata 6,5 ton per hektar, sehingga total produksinya mencapai 378.504 ton gabah kering giling. Untuk tahun 2013 ini khususnya di Kabupaten Madiun ini sudah disalurkan dana dari pusat, nilainya tidak kurang dari hampir 9 miliar. Ini langsung digelontorkan pada masyarakat khususnya kelompok tani melalui rekening kelompok tani, sehingga kelompok tani diberi kebebasan untuk mengelola dana tersebut. Jadi tidak dikontrakkan pada pihak ketiga. Dengan swakelola dilaksanakan petani, otomatis pemanfaatannya, kemudian volume yang dikerjakan juga semakin banyak. Dari Dirjen PSP juga membantu sumur pompa. Jadi mulai dari bangunan, sarana prasarana dan termasuk sumurnya. Ini kalau tidak salah sudah 3 tahun berjalan, ini kurang lebih sudah disalurkan 6 sumur, Pak. 6 sumur, dan masing-masing sumur bisa menjangkau rata-rata 75 hektar. Salah satu sumur tanah itu berada di Desa Balerjo, Kecamatan Kebonsari, dikelola oleh kelompok tani Karya Tani 2. Sumur tanah yang dikelola kelompok tani Karya Tani 2 ini dapat mengairi area lahan di sekitar sumur seluas 52 hektar serta mampu menjangkau hingga area sejauh 1 km. Motor ya dibersihkan. Artinya tidak sampai penuh. Semenjak adanya sumur dalam dan perbaikan jaringan, ini alhamdulillah dari anggota kami hampir 90% semua bisa menanam baik itu padi maupun palawija. Lihat saja ini contoh, ini musim kering, ini tanaman padi juga bisa dilihat sendiri sama bapak-bapak di sini. Ini cukup berhasil ini. Yang sudah panen itu kurang lebih itu per hektar bisa mencapai 8 sampai 9 ton. Ya, perlu ada yang kami tambahkan dari hasil sumur pompa dalam itu luas area 52 hektar yang terdiri dari 7 hektar sebelah sumur yang selebihnya di sekitar 1 kilo perjalanan. Siang hari itu, di sebuah kebun di Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terlihat para petani sedang memanen sayuran sejenis sawi yang masyarakat daerah ini mengenalnya sebagai caisin. Pak ini ya, dapat pinjaman berapa Pak dari uap? Oh, dari uap 5 juta Pak. 5 juta. Iya. Jadi gimana pemanfaatannya?
kesempatannya ya alhamdulillah bisa menguntungkan kalau apalagi nanam sawi gitu ya, umurnya pendek, nggak lama, cuman 40 hari udah kepanen. Saya udah 2 kali Pak. 2 kali. Kali bantuan berapa? Yang pertama 1 juta, terus 2 kalian 2 juta. Yang buat itu apa? Nanam cesin gitu, modal nanam cesin. Kalau sebelum ada bantuan modal itu gimana? Ya itu saya nyari pinjaman ke orang-orang gitu, saya susah banget Pak. Ninin dan Ratno, dua orang petani cesin ini tidak lain adalah anggota sebuah kelompok tani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani atau Gapoktan Rukun Tani. Gapoktan yang satu ini tampaknya layak diketengahkan sebagai contoh Gapoktan penerima dana bantuan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) yang cukup berprestasi. Gapoktan Rukun Tani ini menerima PUAP tahun 2009 dan dinyatakan sebagai penerima PUAP terbaik di tingkat Kabupaten Bogor dan selanjutnya menjadi juara kedua Gapoktan penerima PUAP di tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010. Sebagai pembina daripada petani, bersyukur kepada Kementerian Pertanian karena program ini betul-betul sangat dirasakan oleh Gapoktan